Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamil muttaqin وعلى آله الطاهرين والطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العلي العظيم. أما بعد، عباد الله، أوصيني وأوصيكم جميعا بالتقوى الله وبطاعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا دنيوية قبل الآخرة، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Mengawali jumpa kita pada siang kali ini, yuk mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada siang kali ini, kita masih diberikan nikmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan, kumpulnya kita di sini bersama handai tolan, kerabat dan kawan, menjadi satu catatan amal baik kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beriring salam, doa serta salam tak lupa dan tak hentinya kita salamkan, kita sampaikan kepada Sayyidil Wujud wa afdalil mawjud, Nabiyuna Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa pula kita salamkan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Al-Khatib berwasiat khususnya pada Al-Khatib, umumnya para jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sababiat takwalah manusia akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, satu cerita, dikala berdialog antara seorang ayah dan anaknya, ialah Luqmanul Hakim berserta anaknya. Dikala itu anaknya bertanya kepada ayahnya Luqmanul Hakim, "Wahai ayahku,
perangai apa, akhlak apa, kelakuan apa yang bisa dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus punya apa aja ikhwan sekalian. Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anakku, dikala kamu mau dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kamu punya pertama ialah ad-din, agama. Dengan agama kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agama sebagai wasilah kita, ikhwan sekalian, untuk kita bisa dekat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jembatan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meridai betul agama yang kita anut saat ini, sampai-sampai Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa-siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbalu minhu, kata Allah, maka Allah menolak agama selain itu. Ikhwan sekalian, agama yang berasal dari langit, itulah yang agama yang Allah ridhoi. Ikhwan sekalian, fala yuqbalu minhu, siapa-siapa yang maka agamanya paling benar, fala yuqbalu minhu, kata Allah, wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya apa buat kita, ikhwan sekalian? Agama yang kita anut saat ini harus kita yakini betul, harus kita pertahani betul, ikhwan sekalian. Dengan agama bisa mempersatukan umat, dengan agama manusia bisa mengenal Tuhannya, bisa bersaudara, ikhwan sekalian, bisa bersatu umat Islam. Sekarang juga banyak, ikhwan sekalian, orang-orang yang ingin pecah belah umat Islam, agama kita. Kenapa? Karena umat Islam gampang terpecah belahnya, gampang terkotak-kotaknya. Makanya penghancur agama salah satunya ialah as-syaibiyah, merasa bangga dengan golongannya, pendapatnya, pemikirannya, pahamnya, ikhwan sekalian, pada akhirnya menafikan paham yang lain. Dikala manusia paling benar, merasa paling benar, ikhwan sekalian, sungguh mereka telah orang yang rendah. Jelas kalimatnya, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, agama Allah, ikatan Allah, jangan kamu pecah belah umat Islam. Dikala umat Islam terpecah belah, ikhwan sekalian, gampang terombang-ambingnya. Makanya Rasul mengingatkan betul buat kita, yusiku an tada alaikumul umam. Umat Islam itu bagaikan satu hidangan, satu makanan yang ada satu nampan, mangkuk, sebar penjuru akan dimakan. Artinya apa, ikhwan sekalian? Dikala kita nggak sadar, nggak paham, ikhwan sekalian, masih bergelut dengan masalah khilafiyah, furu'iyah, masalah cabang-cabang agama, sampai kapan, ikhwan sekalian? Maka bicara Islam, bicara ukhuwah, bicara Islam, bicara persatuan, ikhwan sekalian. Apapun pahamnya, apapun pemikirannya. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu setelah kita punya agama, lalu punya apa lagi wa'ayaku? Yang kedua, amwal, harta. Harta yang kita punya, apapun bentuknya, jabatan dah itu, tahta itu, ikhwan sekalian, itu berbentuk amwal, harta kita. Jadikan wasilah kita, perantara kita untuk nurullah, menuju nurnya Allah, cahayanya Allah, berdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita suka lupa amwal kita, harta kita yang kita punya, seolah-olah punya diri kita, atas kerja saya, kerja keras kita. Pada setiap harta yang kita punya ada hak orang lain di situ. Makanya Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu menjadi fitnah buat kamu, ujian buat kamu. Setiap yang kita punya ujian buat kita, ikhwan sekalian. Banyak kita harus bersyukur, pun sedikit kita kudu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu relatif untuk kita harusnya, ikhwan sekalian. Dikala kita punya harta banyak,
punya apapun ikhwan sekalian, kesehatan kayak itu, maka kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah lebihkan rezeki kita harus pandai-pandai melihat ke bawah. Makanya Islam menekan betul buat kita ikhwan sekalian. Rasulullah menekankan betul buat kita, enggak boleh umat Islam menjadi orang-orang yang bakhil. Apapun bentuknya, bakhil ilmu kah itu, tenaga kah itu, pikiran kah itu, ikhwan sekalian. Makanya kata Rasul mengatakan al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-bakhil, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, kata Rasul, ba'idum minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah sudah jauh sama kita, ikhwan sekalian, didengar doa kita, didengar permintaan kita, tapi enggak dijabah, boleh jadi doa kita, permintaan kita, ikhwan sekalian. Ba'idum minan nas, jauh daripada manusia. Manusia mana yang teman orang-orang yang bakhil? Ba'idum minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya orang-orang bakhil, kata Rasul, qaribum minan nar, dekat aman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita punya agama, punya harta, lalu punya apa lagi? Yang ketiga harus punya al-haya, harus punya malu, ikhwan sekalian. Malu sekarang barang yang mahal. Dikata Rasulullah mengatakan, siapa yang dalam dirinya enggak punya malu, maka kerjakanlah apa yang mereka suka. Silakan kamu berbuat maksiat, mungkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita malu tidak ada, ikhwan sekalian. Makanya kata pepatah Arab mengatakan al-haya'u minal iman. Haya itu sebagian dari iman. Dikala kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aib kita, kesalahan kita Allah akan tutup, ikhwan sekalian. Makanya Rasul mengajarkan doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan tenangkanlah hatiku. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Lalu ayahku, setelah kita punya agama, punya harta dan punya malu, lalu punya apa lagi? Wahai anakku, dikala manusia sudah ada 3 sifat seperti itu, maka insyaallah dia termasuk orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di sisiku ialah orang-orang yang bertakwa. Dan Rasul mengatakan, Arab dan bukan orang Arab tidak ada bedanya, kecuali ialah taqwallah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا
محمد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم نسألك الفتوح والمنوع والرسوع والصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل أمورنا كل عصير بجاه بصير النصير. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.